Kembali lagi di mata kuliah Pengenalan Komputasi untuk mahasiswa tahap persiapan bersama Sekolah Farmasi ITB. Perkenalkan, nama saya Yuda Prasetya Nugraha. Saya adalah dosen dari kelas 55. Setelah sebelumnya kita membahas terkait apa itu komputer, bagaimana hardware, software, kemudian jaringan, internet, dan di minggu kedua kita membahas bagaimana perkembangan teknologi computing telah mempengaruhi kehidupan kita, bagaimana cara kita berinteraksi di internet, menggunakan sosial media, dan sebagainya. Di minggu ketiga ini, kita akan masuk ke materi baru, yaitu computational thinking. Sebelum kita masuk ke materi yang akan kita bahas, saya akan menjelaskan terkait tujuan dari pembelajaran materi computational thinking. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar computational thinking untuk pemecahan persoalan, problem decomposition, abstraction, pattern recognition, dan algorithmic thinking. Yang kedua, setelah mahasiswa mampu menjelaskan, juga mahasiswa mampu menggunakan konsep dasar problem decomposition, abstraction, dan pattern recognition dalam mengidentifikasi dan menjelaskan suatu persoalan. Harapannya, untuk mahasiswa TPB Sekolah Farmasi, konsep-konsep dasar ini dapat digunakan oleh mahasiswa untuk mengidentifikasi dan juga menjelaskan persoalan kefarmasian. Nah, khusus untuk materi algorithmic thinking, kita akan memperdalam materi ini dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya. Seperti telah kita diskusikan sebelumnya, teknologi komputasi atau computing ini ada di mana-mana dan bahkan sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kita. Di sini saya akan memberikan contoh penggunaan teknologi komputasi di bidang perdagangan, pemerintahan, dan militer. Yang pertama, di bidang perdagangan atau e-commerce, komputasi ini menjadi bagian penting dalam proses menganalisis data dari konsumen. Misalnya, pola pembelian berdasarkan umur, berdasarkan waktu mungkin. Ini menjadi suatu data yang sangat penting bagi suatu perusahaan untuk misalnya nanti memproduksi produk apa yang paling kira-kira diperlukan oleh market atau pasar, kemudian target pasar mana yang akan mereka tuju, dan bahkan dari segi harga, bagaimana mereka menentukan harga yang tepat untuk suatu produk juga menggunakan data-data dari konsumen atau pembeli. Nah, selain itu mungkin sekarang yang paling sering kita temui adalah bagaimana iklan ya atau online advertising ini menjadi sangat relevan dengan apa yang kita cari gitu. Misalkan ketika kita mencari suatu produk, misalnya taruhlah sepatu, tiba-tiba ketika kita mengunjungi website tertentu, iklan yang muncul adalah iklan sepatu. Dan mungkin kita cari, nah ini adalah bagaimana sekarang data-data dari konsumen ini sudah menjadi sesuatu yang penting, gitu, sangat penting bagi suatu perusahaan. Dan komputasi itu berperan penting dalam menganalisis data tersebut. Dari mulai mengumpulkan, hingga akhirnya menganalisis dan memvisualisasikan datanya. Kemudian di bidang pemerintahan sekarang sudah banyak ya layanan-layanan pemerintahan yang bisa kita akses secara online atau dinamakan dengan e-government. Banyak pelayanan-pelayanan publik misalnya pendaftaran perpanjangan paspor, kemudian pembayaran pajak, sekarang sudah cukup hanya melalui online. Jadi kita tidak perlu datang langsung ke tempatnya gitu. Selain menghemat waktu juga tentunya akan menghemat biaya ya dari segi penyelenggaraan. Dan juga bisa lebih cepat gitu, lebih efisien lah dari segi sumber daya. Kemudian bagaimana data-data kependudukan juga sudah tersimpan ya di pemerintah sehingga dapat diakses dengan mudah oleh kementerian atau kelembagaan yang terkait. Nah, di negara-negara tertentu, komputasi ini sudah dimanfaatkan juga sebagai sarana untuk voting atau misalkan pemilu atau mungkin pilkada ya. Kalau di kita
Jadi tidak perlu dilaksanakan secara langsung dalam arti secara offline lah. Karena memang biayanya besar sekali ya, dan juga dalam urusan waktu misalnya. Ini kalian bisa melihat ya website negara misalnya Estonia, di sana mereka sudah dapat menyelenggarakan e-government dengan sangat baik. Nah, yang terakhir di bidang militer, komputasi ini digunakan untuk mengenkripsi atau mengunci informasi, membuat sandi gitu ya. Artinya hanya pihak-pihak yang diizinkan saja yang bisa melihat atau membaca informasi yang dikirimkan. Ini menjadi penting untuk urusan militer karena biasanya informasi yang disampaikan juga menyangkut stabilitas atau keamanan negara. Selain itu misalnya dalam militer juga dapat dilakukan atau telah dilakukan latihan-latihan militer misalnya, simulasi-simulasi untuk mengendarai kendaraan militer misalnya, atau bahkan latihan menggunakan senjata itu dengan menggunakan teknologi VR atau virtual reality. Tentu saja, teknologi komputasi ini telah banyak digunakan di bidang farmasi. Dalam beberapa dekade terakhir, komputasi telah dimanfaatkan dalam desain obat baru atau dikenal dengan istilah computer-aided drug design. Salah satu obat yang ditemukan melalui teknik ini dan sudah dipasarkan secara luas adalah captopril, obat anti-hipertensi. Nah, relevan dengan masa pandemi ini, peneliti-peneliti di seluruh dunia di bidang computer-aided drug design ini melakukan screening terhadap ribuan atau bahkan jutaan senyawa untuk menemukan senyawa yang berpotensi menjadi kandidat obat dari COVID-19 ini. Proses screening secara komputasi atau in silico ini mampu mengakselerasi atau mempercepat proses pengembangan obat, serta tentu saja menurunkan biaya pengujian pada tahap awal pengembangan obat. Karena jika setiap senyawa itu harus diuji secara laboratorium satu persatu, tentu saja waktu dan biayanya akan sangat-sangat tinggi. Nah, selain itu, terdapat perpustakaan digital atau digital library yang menyimpan data-data penting terkait pengembangan obat seperti Protein Data Bank atau PDB, Drug Bank, dan juga Crystalography Database yang dapat dimanfaatkan oleh peneliti di seluruh dunia. Nah, sebagai contoh, struktur dari S-protein yang kita tahu itu merupakan target dari COVID-19 ini tersimpan juga di database tersebut, itu ada di Protein Data Bank, sehingga siapapun dapat memanfaatkan data tersebut untuk menemukan kandidat obat yang tepat dari COVID-19 untuk selanjutnya diuji dengan uji preklinis, kemudian uji klinis di manusia. Nah, komputasi juga dapat digunakan untuk memprediksi toksikologi atau efek racun atau efek yang tidak diinginkan dari suatu senyawa. Nah, kemampuan suatu senyawa untuk dapat berikatan kuat dengan suatu enzim atau reseptor dalam tubuh kita itu dapat diprediksi secara in silico atau dengan teknologi komputasi. Selanjutnya, pada proses analisis bahan baku atau raw material, teknologi komputasi juga digunakan. Misalnya, pada alat portable near infrared analyzer, ini kita dapat mengidentifikasi bahan baku obat secara cepat. Misalnya kita membeli obat dari supplier, kemudian datang, kita kan harus mengecek ya apakah betul yang dikirimkan itu adalah bahan baku obat yang kita pesan gitu. Betul adalah paracetamol misalnya, bukan tepung misalnya ya. Nah, dengan alat ini kita mampu menganalisis atau mengidentifikasi itu secara cepat. Nah, selanjutnya adalah database informasi obat seperti yang ditunjukkan pada gambar sebelah kiri. Nah, itu adalah aplikasi yang dapat diakses di smartphone yang dibuat oleh IBM, perusahaan raksasa IT kita tahu, yang memungkinkan kita atau tenaga kesehatan lainnya untuk mengakses informasi obat dengan sangat mudah. Portable ya, HP biasanya kita bawa kemana-mana. Nah, informasi ini ada dosis, interaksi obat, cara pemberian, dan bahkan produk-produk apa gitu dari bahan aktif tersebut. Yang ada di pasaran maksudnya ya. Nah, terkait dengan hal ini, manajemen data selalu menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari farmasi. Data uji klinis misalnya ya yang melibatkan data-data pasien atau manusia, atau kita sebut juga dengan clinical trial, itu merupakan data-data sensitif dalam jumlah yang sangat besar yang memerlukan sistem perekaman, bagaimana ya kita mulai menginput atau merekam data tersebut, kemudian menyimpan, kemudian mengolah, dan juga nantinya divisualisasikan dengan mudah gitu sehingga mudah dianalisis. Nah, tentu saja
manajemen data ini menggunakan teknologi komputasi. Nah, selain itu, dalam konteks bisnis retail, misalnya di apotek, teknologi komputasi juga digunakan, yaitu misalnya pada proses inventory control, di mana suatu sistem ini dapat membantu memanage stok obat. Juga dapat memprediksi kapan stok suatu produk obat akan habis, kapan kita harus memesan lagi, dan sebagainya. Intinya akan mempermudah bagaimana kita memanage atau mengelola suatu apotek. Nah, di rumah sakit, data monitoring penggunaan obat dari pasien juga harus dikelola dengan baik, yaitu tentu saja dengan bantuan teknologi komputasi. Nah, yang terakhir dalam beberapa tahun ini, teknologi IoT atau Internet of Things juga sudah banyak digunakan di industri farmasi atau di bidang manufacturing. Performa dari suatu mesin, atau misalkan pada saat produksi suatu obat kita perlu menganalisis suatu parameter. Nah, itu parameternya bisa diakses atau dimonitor secara online. Jadi misalnya pabriknya di mana, nah si manajernya itu bisa di tempat yang berbeda gitu, hanya dengan cukup melihat layar dari smartphone atau dari laptopnya saja. Nah, itu bagaimana juga kaitannya dengan internet, itu bisa membantu kita untuk melakukan hal tersebut. Selain dengan teknologi komputasinya, tentu saja ya yang ada di alat tersebut. Nah, selain yang saya jelaskan di sini, masih banyak lagi contoh-contoh penggunaan teknologi komputasi di bidang farmasi. Nah, silahkan dieksplor lebih jauh, kalian bisa googling, informasinya tersedia.